warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bismillah supaya pembelajaran hari ini semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu teks eksplanasi. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggali isi teks eksplanasi, dan kita akan belajar tentang kosakata baku dan tidak baku serta kalimat efektif dan tidak efektif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang berikut ini. Pembelajaran Bahasa Indonesia tematik, tema 6D, globalisasi. Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses terjadinya suatu hal. Struktur dari teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini isinya adalah pengertian, penjelasan, atau pembukaan dari suatu teks. Yang kedua adalah deretan penjelas. Di bagian ini isinya adalah proses tentang hal yang sedang ditulis. Kemudian yang ketiga ada interpretasi atau kesimpulan. Di bagian interpretasi ini isinya adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, sekarang mari kita belajar untuk menentukan struktur teks eksplanasi dengan judul teks ASEAN Power Grid mewujudkan integrasi sistem kelistrikan ASEAN yang ada di buku paket pada halaman 29-30. Nah, untuk bisa menentukan struktur dari teks eksplanasi, mari kita baca terlebih dahulu teks eksplanasi yang berjudul ASEAN Power Grid mewujudkan integrasi sistem kelistrikan ASEAN pada halaman 29. Pada halaman 30, kalian bisa baca bahwa topik masalah ada pada paragraf pertama, kemudian deret penjelas ada pada paragraf kedua, dan kesimpulan atau pesan penulis ada pada paragraf ketiga. Jadi, topik masalahnya itu adalah besarnya kebutuhan listrik di Asia Tenggara menjadi alasan dibangunnya ASEAN Power Grid Interconnection. Kemudian, deret penjelasnya adalah proyek ASEAN Power Grid sangat penting dalam rangka mengatasi kebutuhan permintaan listrik di kawasan ASEAN dalam 13 tahun mendatang. Dan kesimpulannya yaitu, kerjasama energi ASEAN sangat membutuhkan kehadiran Indonesia karena Indonesia memiliki sumber energi batu bara dan gas alam yang banyak dibutuhkan oleh seluruh negara di kawasan ASEAN. Jadi, teks eksplanasi ilmiah harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kita akan belajar tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku serta kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dengan mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan namun tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh kata-kata yang baku dan kata-kata yang tidak baku. Kalian bisa membacanya di tabel berikut ini. Sekarang saya akan mencontohkan kata baku dan kata tidak baku. Mari kita buka buku paket halaman 63 sampai dengan 65. Di situ ada teks eksplanasi yang berjudul Manfaat dan Dampak Globalisasi bagi Bangsa Indonesia. Mari kita buka pada halaman 64. Pada halaman 64, di kalimat yang paling bawah, membuka lapangan kerja baru bagi yang memiliki keterampilan. Nah, keterampilannya ini diwarnai kuning. Artinya, kata ini merupakan kata yang tidak baku. Nah, kata bakunya itu seharusnya adalah keterampilan.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan oleh penulis sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Kalimat efektif ini harus menggunakan kaidah penulisan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Teks eksplanasi ini memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama adalah kesepadanan. Kalimat itu memiliki subjek dan predikat yang jelas, kemudian tidak terdapat subjek ganda. Contohnya pada kalimat Budi pergi ke sekolah. Jadi budinya itu adalah subjek, perginya itu adalah predikat, dan keterangan tepatnya adalah ke sekolah. Kemudian, ciri yang kedua adalah kesejajaran, kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat. Jadi, kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu pada kalimat, seorang siswa harus belajar dan berlatih. Predikatnya itu kan ada dua dalam satu kalimat, jadi predikatnya itu kan belajar dan berlatih. Belajar dan berlatih ini harus jenis imbuhannya itu harus sesuai antara satu dengan yang lainnya. Ciri yang ketiga adalah kehematan. Jadi hemat dalam penggunaan kata yang dianggap tidak perlu, tetapi juga tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Nah, jadi suatu kalimat efektif itu tidak boleh menggunakan pemborosan kata atau kata yang diulang-ulang. Saya beri contoh pada kalimat rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat yang menggunakan banyak pemborosan kata. Jadi itu tidak boleh ada dalam kalimat efektif. Jadi kalimat yang benar itu adalah rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Ciri yang keempat adalah kecermatan. Kecermatan ini berarti tidak menggunakan kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Contohnya pada kalimat pensil Andi terbawa Iwan. Nah, kalimat itu bisa berarti dua, yaitu yang pertama pensil milik Andi tidak sengaja terbawa Irwan, atau yang kedua pensil milik Andi sengaja dibawa Irwan. Jadi dalam pemilihan kata dalam kalimat efektif itu harus dipikirkan betul-betul, jangan sampai menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu. Ciri yang kelima adalah kepaduan. Kalimat yang disampaikan harus terpadu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kemudian kalimat yang padu itu merupakan kalimat yang tidak bertele-tele. Saya beri contoh, satu kalimat yang bertele-tele. Syihab telah membelikan 2 buah roti untuk diberikan kepada adiknya. Nah, itu merupakan kalimat yang bertele-tele dan sebaiknya tidak digunakan dalam kalimat efektif. Nah, jadi seharusnya yang bisa kita gunakan dalam kalimat efektif itu adalah Syihab membeli 2 buah roti untuk adiknya. Nah, itu merupakan kalimat yang benar dan tidak bertele-tele. Ciri yang keenam adalah kelogisan. Jadi, ide yang ada dalam kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya juga harus sesuai dengan ejaan yang berlaku atau ejaan yang disempurnakan. Jadi, kata-kata dalam sebuah kalimat yang efektif itu harus memiliki makna yang logis sehingga ide atau gagasan dari si penulisnya itu dapat diterima oleh nalar si pembaca. Saya beri contoh kalimat agar tidak banyak memakan waktu. Nah, itu merupakan kalimat yang salah atau kalimat yang tidak efektif. Jadi, kalimat efektifnya adalah agar tidak terlalu lama. Nah, ini merupakan contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama itu ada kalimat tidak efektif, yaitu mereka lari di halaman belakang sekolahan. Kalimat efektifnya itu adalah mereka berlari di halaman belakang sekolah. Kemudian yang kedua, kalimat Budi belajar demi untuk ujian itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat efektifnya adalah Budi belajar untuk ujian. Selanjutnya,
Mari kita belajar untuk mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif yang ada pada teks eksplanasi manfaat dan dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia pada halaman 63 sampai dengan 65. Mari kita buka pada halaman 64. Di poin pertama yang di bawah itu, poin 1, makin mudahnya memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Itu kalimat makin mudahnya memenuhi itu kan diwarnai magenta. Jadi itu artinya kalimat yang tidak efektif. Jadi kalau kita jadikan kalimat yang efektif menjadi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa akan semakin mudah. Kemudian yang poin B, aspek ekonomi itu pada paragraf ketiga. Ada kalimat bagi negara-negara berkembang, hal tersebut jelas akan sangat merugikan. Kalimat jelas akan sangat juga diwarnai magenta, artinya kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Jadi kalau kita ubah menjadi kalimat yang efektif, menjadi bagi negara-negara berkembang, hal tersebut akan sangat merugikan. Untuk penjelasan mengenai kalimat yang diwarnai pada teks eksplanasi, manfaat dan dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia ada pada buku paket halaman 90. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi teks eksplanasi, kosakata baku dan tidak baku, kalimat efektif dan tidak efektif. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Mungkin sekian pembelajaran hari ini, namun sebelum itu marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap rajin belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.